Salam kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan di minggu-minggu terakhir di bulan 6 di tahun ini. Kita masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan, anugerah, penyertaan, pertolongan Tuhan semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Saudara, kita mau ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, baik yang di rumah, di tempat ini. Kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang di rumah dengan sikap ibadah yang baik Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak sambil makan, tidak sambil tiduran, tapi kita benar-benar menghormati, menghargai harinya Tuhan hari ini untuk datang mendengarkan firman-Nya, memuji dan menyembah Dia Allah yang luar biasa. Kita siapkan hati yang terbaik pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini yang di rumah. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena perbuatan tangan-Mu begitu luar biasa. Sekalipun ada tantangan, masalah, pergumulan, sakit penyakit boleh datang, tapi kami punya Tuhan Yesus, kami punya Allah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, yang menopang, memampukan kami melewati segala sesuatu. Dan pagi hari ini kami datang rindu membawa hati kami yang terbaik, membawa pujian syukur kami yang terbaik. Di pagi yang indah cerah ini kami rindu memuji menyembah Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kita naikkan pujian saat pagi hari ku datang lagi. Jemaat Tuhan yang di tempat ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah, siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur
datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Amin. Dan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, layak dipuji, serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau. Amin Tuhan. Haleluya. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha. Haleluya. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah. Amin Tuhan. Allah Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kasih setia rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan, selalu baru bagi kami. Amin. Dan kami boleh menikmati hari-hari yang indah dan baik sepanjang minggu ini dengan satu keyakinan pula. Ebenezer, kalau Allah menolong kami hingga saat ini, pertolongan-Mu dinyatakan di hari-hari yang akan datang masa hidup kami. Kami bersuka cita, oleh karena itu kami datang Tuhan dengan satu kerinduan, membawa korban yang kiranya berkenan dan menyenangkan hati-Mu, yaitu nyanyian, pujian, ucapan syukur kami yang kami persembahkan saat ini kepadamu Tuhan. Dan oleh karena itu sebelumnya kami memohon tangan kasih kemurahan-Mu, yang ketika kami berseru di dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah kami, seturut dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan dan memberikan kekuatan baru. Kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah umat-Mu yang beribadah secara online streaming, dan kami yang ada di tempat ini. Segala penghalang, perintang,
dan roh-roh kuasa kegelapan yang mau merampas benih firman Allah yang taburkan, yang mau merampas sukacita kebahagiaan yang daripadamu yang kau curahkan dalam tengah ibadah saat ini, kami mau patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa di dalam nama Yesus yang memberikan kami kemenangan. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, sucikan, kuduskan, urapi secara khusus kami umat-Mu yang mengambil bagian pelayanan sepanjang ibadah pagi ini. Mulai dari pemimpin pujian, tim singa, tim musik yang mengambil bagian dalam LCD, DLP, perekaman, somen, aser, kolektan. Amat terlebih kami hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Urapi dan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami memulaikan ibadah kami dengan satu keyakinan, kasih setia-Mu tercurah, berkat-Mu dilimpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pagi, selamat berjumpa. Salam Pentekoste, salam kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, kita masih dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita naikkan pujian, Yesus Tuhan mulia namanya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita semua. Amin. Sanggup
jemaat Tuhan bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Katakan dengan imanmu, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oh, Dia sanggup. Amin Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Jemaat saja katakan, Dia. Amin Tuhan. Perkara yang Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhanmu. Amin. Dia sanggup melakukan segala perkara dan kita boleh mengecap dan melihat kebaikannya. Kita naikkan pujian ini saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, amin Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
datanglah kebaikan. Dengan apa saudara? Haleluya. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa, yes, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, haleluya, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, kawasannya selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, yes. Datanglah kebaikan. Dengan apa saudara? Amin. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kawasannya untuk selamanya. Kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, yes. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kasih setiamu untuk selamanya dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau ada dalam segala musim kehidupan kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk digembalakan oleh firman-Mu. Kita naikkan pujian, di saat aku takut ku percaya padamu. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Amin. Saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiran
bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam amin Tuhan, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Amin Tuhan. Di saat aku tahu ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tangan-Mu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam amin Tuhan, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan pada hari ini. Kami bisa berkumpul di mezbah-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan puji-pujian untuk mengharumkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau, kami juga bersyukur Tuhan atas kehidupan kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau telah pelihara kami, Engkau telah membimbing kami Tuhan
ke jalan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kalau saat ini Tuhan Berfirman kami akan mendengarkannya, dan kami kiranya kami, Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya. berikan kami Amin. Haleluya Yesus. kuasa-Mu Tuhan, berikan kami ketenangan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Tuhan, Terpuji terima kasih dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara bersukacita, lambaikan tangan sanda sukacita kita. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah kita baca di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang kelima mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Hagai pasal pertama mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghempuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara, 2 kali Tuhan berkata melalui Hagai kepada umat Israel, perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaan kita. Ya. Saudaraku yang terkasih, orang Israel menganggap bahwa apa yang didapatnya, keadaannya baik-baik saja. Tapi Tuhan katakan, perhatikan betul-betul keadaanmu. Perhatikan dengan seksama keadaan hidupmu. Maka engkau akan menemukan bahwa engkau sesungguhnya menabur banyak, hasilnya tidak seperti apa yang kau tabur. Engkau bekerja, tapi seperti menaruh pada lumba pundi-pundi yang berlubang. Ya. Kalau mau dikatakan, saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang pakar berkata, anak muda milenial sekarang tidak akan bisa membeli rumah. Gitu. Anak muda milenial sekarang tidak bisa beli rumah. Nah, kenapa? Padahal anak muda milenial kalau bekerja, saudara, upahnya itu lebih besar dibandingkan dulu waktu saya muda. Kalau saya mau katakan begini, saudara, ketika saya muda,
Saya bekerja, upah 1 bulan itu 60.000. 60.000 itu upah 1 bulan, saudara. Saya ingat sekali, ya saya sebutkan di sini orangnya ada dan kesaksian. Ya, Ibu Maria pertama kali bekerja di Tangerang, upahnya segitu ya, Bu Maria ya. Ya, 60.000. Bayangkan dengan anak muda sekarang upahnya berapa, saudara. Jangan berkata, oh dulu begini. Sama susahnya, saudara. Dulu 60.000 keadaan susah. Keadaan sekarang sama-sama susah. Jadi ketika kita melihat hal ini, Tuhan katakan, lihat keadaanmu. Maka saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kebenaran firman Allah saya memberikan judul, saudaraku yang terkasih, pundi-pundi yang berlubang dan bejana yang kosong. Pundi-pundi berlubang dan bejana yang kosong. Dalam ibadah yang kedua saya masih dalam tema yang sama, tetapi ada satu bagian yang lain yang saya berbicara tentang tanah yang kering. Jadi kenapa disebut dengan pundi-pundi berlubang? Saudaraku yang terkasih, bejana yang kering, tanah yang kering. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pundi-pundi yang berlubang dan bejana yang kering merupakan dua keadaan dalam hidup manusia, yaitu keadaan secara fisik, jasmani, lahiriah, dan keadaan jiwa, yaitu rohaniah. Ya, ketika Tuhan berbicara dalam ayat ini, Tuhan tidak hanya melihat keadaan fisik, lahiriah. Berapa penghasilan yang saudara dapatkan, gitu ya. Tetapi berbicara juga dalam hal jiwa, kerohanian. Apakah dengan penghasilan itu hendak menikmati hasil, mendapatkan kepuasan, ya, atau kita seperti air yang terserap tanah lalu sebentar hilang. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6, karena nats ini menjadi nats pokok kita. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Garis bawahi kalau saudara bawa Alkitab, ya tolong di bold, Rio kalau bisa kata-kata ini. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dan penyebabnya apa nanti kita akan melihat. Ya tadi kita sudah mendengar, membacanya. Saya ingin menyampaikan tentang saudaraku yang terkasih, yang pertama, pundi-pundi yang berlubang. Arti dari pundi-pundi yang berlubang adalah suatu keadaan di mana penghasilan yang diperoleh sebagian hilang, sebagian lenyap. Itu artinya. Sebagian, saudaraku yang terkasih, yang kedua, ya, suatu keadaan di mana orang yang berjeri lelah tidak menerima karunia untuk menikmati seluruh hasil yang didapatnya. Tidak diberikan karunia, artinya apa? Apa yang didapat sebagian itu tidak dinikmati hasilnya. Lenyap atau hilang atau menguap. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih,
suatu keadaan yang tidak mendatangkan hasil yang sesuai dengan perjuangan dan jerih lelahnya. Ya, dalam 10 tahun ini seringkali terungkap ungkapan ini, dimulai dengan 5P, kemudian menjadi 7P, pergi pagi, pulang pagi, penghasilan pas-pasan. Gitu saudara. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab keadaan tersebut terjadi? Apa yang menjadi penyebab keadaan itu terjadi? Ya, saudaraku yang terkasih, Hagai pasal 1 mengungkapkan itu terjadi karena melalaikan pembangunan rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi ketika mereka membangun rumah Tuhan, mereka mengalami kesukaran dan mereka berkata, ini mungkin belum waktunya bagi kita membangun rumah Tuhan. Karena ada kesukaran itu. Dan ketika mereka membangun rumah mereka, seolah-olah kesukarannya tidak ada. Jadi mereka lebih memperhatikan pembangunan rumah mereka. Rumah Tuhan dibiarkan setengah jadi, dibiarkan tetap tidak ada jendela, pintunya tidak ada, atapnya sebagian gitu. Ya dibiarkan begitu, keadaannya apa adanya. Saudara, ya, perhatikan kembali apa yang dikatakan di sini di dalam Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Bagian akhir katakan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Yang menjadi penyebab mereka tidak menikmati, mereka tidak mendapatkan hasil yang selayaknya. Dikatakan di dalam ayat 9, oleh karena kamu membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Kamu masing-masing sibuk membangun rumahnya dan urusannya sendiri. Jadi kalau saya menyampaikan, saudara, kalau disampaikan atau dinyatakan dalam keadaan kita hari-hari ini adalah yang pertama, umat Tuhan melalaikan kehidupan rohaninya. Kehidupan rohaninya dilalaikan. Saudara lebih mementingkan kebutuhan jiwa, saudara lebih mementingkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan jiwa. Ya. Saudara stres, saudara pergi rekreasi ke puncak, rekreasi kemana, ke mall dan sebagainya, ini itu. Boleh, enggak dilarang. Tetapi saudaraku yang terkasih, ini kebutuhan jiwa. Kebutuhan rohaninya saudara tidak abaikan. Mari kita punya jadwal doa. Saudaraku yang terkasih, setiap minggu pertama hari Sabtu ada jadwal doa. Bangkit kembali, bangun kembali, ambil jam-jam doa. Isi kebutuhan rohani saudara. Saudaraku yang terkasih, karena apabila engkau hanya memenuhi kebutuhan fisikmu, jasmanimu, makan, minum, dan kebutuhan jiwamu, sementara rohnya tidak, maka Tuhan katakan, lihat keadaanmu. Yang kedua, umat Tuhan lalai dalam menjaga dan membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, relationship with God,
itu hanya pada batas normal saja. Apa itu? Hari Minggu datang ke gereja beribadah. Hari komisi yang sudah rajin ya tetap segitu. Ya, tidak ada peningkatan. Entahkah saudara datang ke rumah Tuhan, saudara menerima berkat firman atau tidak, saudara tidak peduli, masa bodoh. Yang penting saya sudah datang ke gereja. Saudara pulang bawa firman yang memberkati saudara, ataupun saudara pulang tanpa membawa firman, itu tidak lagi menjadi prioritas saudara. Saudara, yang penting saya sudah datang ke gereja nih Tuhan. Saya sudah memberikan korban persembahan Tuhan. Normal saja. Yang Tuhan inginkan, saudaraku yang terkasih, bukan korban persembahan, bukan nyanyian pujian kita. Seorang nabi Tuhan berkata, aku benci sorak-soraimu, aku benci nyanyian dan pujianmu. Kenapa? Karena engkau tidak datang, tidak membawa korban itu dengan hatimu, dari hatimu yang terdalam. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan meminta kita saat ini, jangan sampai keadaan yang seperti dituliskan Hagai terjadi dalam hidup saudara, baru saudara sadar. Sebaiknya sebelum keadaan itu menimpa kita, baiklah kita menyadarinya, kita memperbaikinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau saya memberikan perumpamaan begini, dan memang ini sering kali terjadi ketika kita melihat rumah kita bocor netes sedikit gitu, nggak apa-apalah sedikit, apalagi itu bukan di rumah, di kamar tidur, sudahlah nanti aja besok lusa. Bocor itu menyebabkan akan banyak kerusakan yang lain. Kita mengabaikannya, kita membiarkannya. Dan ketika bertahun-tahun, maka keadaan lapuk tanpa disadari itu bisa membuat kehancuran. Rumah itu rubuh atau lain sebagainya. Maka saudara, kalau kita melihat satu keadaan rumah kita bocor dimanapun, segera naik, panggil tukang bereskan. Yang artinya saudaraku yang terkasih, ketika ada sesuatu yang tidak beres, kita harus peka. Atau lebih tepatnya sebelum keadaan itu datang, kita sudah peka dan memperbaikinya. Itu yang Tuhan mau. Bagian yang kedua, saudara, saya umpamakan seperti bejana yang kosong. Perhatikan kembali di dalam ayat yang ke-6. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bejana yang kosong menggambarkan hati yang kering. Hati yang tidak ada damai sejahtera serta sukacita yang besar. Hati kita hanya normal saja, karena hanya diisi dengan kebutuhan jiwa. Kalau dapat berkat, puji Tuhan, bersorak. Tapi kalau tidak dapat berkat, kita mengeluh. Kalau kita melihat hari yang baik, mendatangkan yang baik, kita bersuka cita. Tapi ketika hari susah, hari sulit, kita mengeluh dan menggerutu. Dan kita hanya lebih mementingkan sekali lagi kebutuhan jiwa. Hati kita hanya dipenuhi dengan jiwa. Maka saudara, kalau hatimu hanya dipenuhi dengan kebutuhan jiwa, saudaraku yang terkasih, yang firman Allah katakan, ada waktu orang tertawa, ada waktu menangis. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu menanam, ada waktu untuk dicabut.
Ada waktu membangun tapi ada waktu diruntuhkan. Yang artinya, saudara, keadaan jiwa itu tidak bisa. Kebutuhan jiwa itu tidak pernah langgeng. Hanya sementara waktu. Hanya sesaat. Kepuasan jiwa hanya mendatangkan kepuasan sesaat. Saudara harus menyadari bahwa di hatimu, di hati kita, kita ini bukan hanya dipenuhi kebutuhan hati kita dengan kebutuhan jiwa. Tetapi hati kita juga berbicara tentang roh Tuhan bekerja. Kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Keadaan yang kedua dari bejana yang kosong adalah jiwa yang gelisah dan penuh beban. Ya. Dan orang yang jiwanya gelisah itu, saudara, bukan hanya orang yang, maaf tanda kutip, tidak punya uang. Saudaraku yang terkasih, bahkan orang yang berkelimpahan pun bisa jiwanya gelisah. Keadaan yang ketiga, tidak menerima karunia untuk bersuka cita atas jerih lelah usahanya. Tidak diberi karunia bersuka cita secara penuh atas jerih lelah usahanya. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10 kita baca. Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-10. Ini di dalam elektronik, saudara, ya. Dalam ayat yang Alkitab biasa 10, ayat elektronik ayat 11. 2, 3. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya saja? Jadi pengkhotbah katakan, saudara, ada orang-orang yang hanya menerima karunia, menikmati jerih lelahnya itu hanya dengan melihat. Orang lain yang mendapatkan keuntungan. Saudara, ini kenapa terjadi? Inilah berbicara tentang bejana yang kosong. Dan berbicara tentang bejana yang kosong, saudaraku yang terkasih, adalah bejana yang mudah retak. Dan hari-hari ini keadaan jiwa, keadaan hati manusia ini bagaikan bejana yang kosong. Dalam istilah medsos, haters. Saudara, di media sosial ini banyak haters. Dan status, ungkapan-ungkapan itu, saudara, lihat. Saya tidak pernah melarang saudara menyampaikan ekspresi jiwamu. Tetapi bila ekspresi jiwa saudara menunjukkan keadaan yang kesal, marah, jengkel. Saudaraku yang terkasih, hati-hati, itu bukan jiwa anak Tuhan. Itu bukan hati anak Tuhan. Berarti hati saudara, jiwa saudara dalam kondisi kering, kosong. Ketika saudara mengungkapkan itu, saudara bilang, ini kan cuma jari, ini kan cuma itu. Bukan cuma, saudara, itu mempengaruhi keadaan jiwamu. Itu mempengaruhi keadaan hatimu. Saudara tidak hanya berkata, ini kan cuma saya kirim doang, hati saya nggak ada apa-apa. Nonsen, omong kosong. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perbantahan, kata-kata cemooh,
dan keadaan yang sukar. Ini 3 hal saudara. Perbantahan. Dan orang sekarang suka berbantah-bantah. Dibantah, apapun dibantah. Menganggap apa? Bahwa saya lebih pintar, saya lebih hebat, saya lebih ngerti kamu. Ketika saudara berbantah-bantah dengan siapapun dan apapun, ini menunjukkan bahwa bencana hatimu kosong. Orang yang berbantah-bantah ini saudara, perbantahan itu adalah orang yang mencari-cari soal. Yang kedua, kata-kata cemooh. Ini yang saya katakan tadi, haters. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang mencemooh saudara. Setiap hari kita selalu mendengar orang mencemooh. Apapun yang baik selalu ada cemoohan. Apalagi hal yang jelek, wah itu cemoohnya makin banyak. Dan di dalam pekerjaan Tuhan ini sangat kelihatan. Seorang anak Tuhan pernah menyampaikan ini kepada saya, Pak Roni, saya kadang-kadang bingung. Gitu ya. Kalau saya memberi besar, ada orang yang berkata, cari perhatian. Dia pengen ditunjukkan bahwa dia lebih kaya. Dia begini, dia begitu. Saudara, ketika saya memberi, menurut saya cukup. Orang bilang, pelit amat, orang kaya berinya segini. Dia memberi hanya ini, kecil. Padahal dia bisa beri besar, padahal dia bisa ini. Selalu ada cemoohan saudara. Dan kalau saudara dalam melayani Tuhan, mendengar kata-kata cemooh, saudaraku yang terkasih, saudara jangan bilang begini, tuh bencana hatimu kosong, bencana hatimu kosong. Ayo, jangan saudara. Kenapa? Karena Tuhan sedang menunjukkan kepada kita sesungguhnya bencana hati kita juga kosong dan kering. Jadi, saudaraku yang terkasih, atasi keadaan ini. Anak-anak Tuhan pada waktu itu ketika menghadapi berbagai keadaan ini, dia berhenti. Mereka menyerah. Mereka menghentikan pembangunan rumah Tuhan. Maka Tuhan katakan, lihat keadaanmu. Tanpa engkau sadari engkau membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan begini. Bagian yang ketiga adalah keadaan yang sukar. Memang kita hidup di tengah-tengah waktu yang sukar. Setiap masa itu mengalami keadaan yang sukar yang berbeda. Masa tahun 42, 45 keadaan sukarnya berbeda. Saya nggak pernah ngalami saudara, cuma mendengar. Bagaimana orang tua dulu dikatakan memakai baju dari karung goni. Begitu sukarnya keadaan. Tahun 65 keadaan sukar terjadi lagi. Senering. Gunting uang. Uang 1.000 menjadi 1 rupiah. Tahun 75 ada kesukarannya sendiri. 85 ada kesulitan sendiri. Saudara, ada yang mengungkapkan tiap angka 8. Tahun 1998, ada yang 2008, ada yang menunjukkan bicara tentang angka 10. Ya, saudaraku yang terkasih, ada yang berbicara tentang 100 tahun. Tahun 1920, saudara, virus membuat keadaan sulit. Disebutnya virus Spanyol,
flu Spanyol. Banyak orang mati. 2020 kita mengalami virus COVID. 1820 ada satu keadaan yang lain. Macam-macam saudara, tapi intinya adalah setiap dekade, setiap masa mengalami keadaan yang sukar. Tetapi keadaan yang sukar yang dihadapi oleh anak Tuhan jangan menghentikan saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Saya katakan 3 keadaan ini. Yang pertama perbantahan, yang kedua kata-kata cemooh, yang ketiga keadaan yang sukar. Jangan membuat saudara berhenti membangun hubungan dengan Tuhanmu. Jangan biarkan keadaan hubunganmu dengan Tuhan terpengaruh. Berjuang lebih sungguh-sungguh agar hubunganmu tetap indah. Jangan pernah menyerah di saat sulit. Minimal, saudaraku yang terkasih, saudara berdiri di tengah terjangan angin dengan berpegang kepada sesuatu yang kuat. Ya, saudara berdiri mungkin di tengah-tengah terjangan arus gelombang yang kencang dengan memegang sesuatu yang kuat yang membuat saudara tahan berdiri di sana. Dan hari-hari ini saudara dan saya sedang diperhadapkan dengan keadaan-keadaan ini. Dan Tuhan meminta naik ke gunung. Kita kembali saudara perhatikan di dalam Hagai pasal yang pertama. Ini yang Tuhan mau hari ini kita lakukan. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Ini yang harus kita lakukan saudara. Saudara harus menyisihkan waktu, saudara harus menyiapkan waktu. Bait Allah tidak dibangun di puncak Gunung Moria. Dalam arti kata saudara, Gunung Moria itu di atas gunung yang kosong, tidak. Betul, bangunan bait Allah itu ada di atas sebuah bukit, di tempat yang tinggi. Tetapi bukan hutan, bukit atau gunung yang masih hutan. Tapi suatu bukit di Yerusalem yang sekelilingnya itu sudah menjadi rumah-rumah warga. Bukan di gunung yang kosong, bukan. Tapi kata jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ini menunjuk kepada saudaraku yang terkasih, kata gunung menunjuk tempat di mana Tuhan hadir. Gunung berarti tempat yang tinggi dan Tuhan itu ada di tempat yang tinggi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan meminta kita naik ke tempat yang tinggi, menghampiri Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dan penuhi hatimu, isi hatimu, penuhi bejana hatimu dengan kasih Tuhan. Penuhi bejana hatimu dengan sukacita dari Tuhan. Penuhi bejana hatimu dengan kemurahan dan rahmat belas kasihan Tuhan. Jangan biarkan hatimu kosong. Jangan hanya diisi hatimu dengan kesenangan, kesukaan dunia ini. Jangan memenuhi hatimu dengan kebutuhan jiwa dan jasmani saja. Penuhi hatimu dengan kebutuhan rohani, yaitu kasih yang dari Tuhan, yaitu damai sejahtera yang dari Tuhan, yaitu saudaraku yang terkasih belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan.
yaitu kebaikan dari Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 mulai. Di dalam Amsal pasal 15 mulai ayat yang ke-13, di sini saudara kita baca satu-satu ayat. Bila hati kita ini dipenuhi dalam kebutuhan rohani, maka ini yang akan terjadi. 2, 3, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudaraku yang terkasih, saudara akan bergembira di segala waktu, di segala keadaan, di segala situasi. Muka saudara tetap berseri, sekalipun sedang berbeban berat. Amin. Sekalipun kita menghadapi masalah yang sulit, tidak membuat semangat kita patah. Kenapa? Hati kita bukan bejana yang kosong. Ayat yang ke-14. 2, 3. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut yang bebal sibuk dengan kebodohan. Artinya apa? Tadi ada kata-kata cemooh keluar. Dan kita harus stop kata-kata itu. Dia mah caper, dia main, dia mah. Hati-hati saudara. Hati orang yang berpengertian itu mencari pengetahuan. Yang artinya kita harus merefleksikan keadaan kita. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang sempurna, pikirkan itu. Ayat yang ke-15. 2, 3. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amin saudara. Hari-hari hidup orang yang berkesusahan semuanya buruk. Walaupun ia hidup di tengah kebaikan semuanya buruk. Tapi orang yang hatinya gembira dia berpesta. Saudara, tidak ada sesuatu yang membuat ia bersedih dan bersusah hati. Selalu ia menemukan kebaikan, selalu ia mendapatkan kemurahan, selalu ia mendapatkan kasih dari Tuhan di dalam segala keadaan kita. Ayat 16. 2, 3. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saudaraku yang terkasih, orang yang dipenuhi hatinya dipuaskan jiwanya dengan hal yang rohani, dengan kuasa karunia Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada uang, tidak ada uang, tetap bersukacita. Di tengah kesukaran, di tengah kesuksesan tetap bersukacita. Kita tidak akan pernah menyerah karena Tuhan kita sanggup mengadakan segala perkara. With God everything possible, nothing impossible. Ya. Dan ini yang kita tahu saudara, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Apa? Ketika kita berdoa, kita percaya apa yang kita doakan, kita sudah menerimanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ada beserta kita, saudara. Saudaraku yang terkasih, walaupun itu sangat tidak mungkin, mustahil. Tapi kehadiran Tuhan nyata di dalam hatimu. Ketika engkau berdoa, engkau percaya apa yang engkau doakan, engkau sudah menerima. Saya tidak panjangkan firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan biarkan bejana hatimu kosong. Amin. Katakan kepada sebelahmu, jangan biarkan bejana hatimu kosong. Isi, penuhi bejana hati kita. Jangan hanya dengan air dunia ini, tetapi dengan air sorgawi. Saudaraku yang terkasih, ingat perempuan
Samaria, ia menimba air di tengah hari karena dia menghindari cemoohan orang. Namun ketika Yesus datang dan Yesus berkata, berikanlah aku air. Perempuan ini berkata, engkau orang Yahudi, kenapa minta kepada saya air? Tapi Yesus berkata, kalau engkau tahu kepada siapa kamu berbicara, dengan siapa engkau berbicara, justru engkau berkata, engkau yang akan minta, berikanlah aku air. Sebab orang yang kuberi air minum, dia tidak akan haus lagi. Wih, perempuan ini berpikir, wih enak nih, saya nggak perlu lagi ketemu orang. Saya nggak perlu lagi menghadapi cemoohan orang. Karena saya nggak perlu dapat air di sini, saya puas. Dan ketika Yesus berkata, dalam hal ini berkata benar, pulang beritahu suamimu, bawa suamimu. Dia katakan tidak, saya tidak lagi ada suami. Betul. Engkau telah menikah 5 kali, engkau telah bersuami 5 kali, dan yang sekarang tinggal padamu bukan suamimu. Itu membuat dia tersadar bahwa ada sesuatu yang selama ini ia cari. Ada kebutuhan jiwa yang selama ini dia isi dengan yang lain yang tidak terpenuhi. Sehingga ia mencarinya dari suatu suami ke suami yang lain. Yesus adalah tempat perlindungan kita yang sungguh. Yesus adalah sumber sukacita kita yang sungguh. Yesus adalah sumber kasih karunia yang luar biasa. Biarkan hati kita dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biarlah bencana kita ini seperti tanah yang kering yang merindukan air surgawi. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, jangan biarkan bencana hatimu kosong. Biarlah aliran-aliran air surgawi memenuhi bencana hatimu. Di hidupku bagaikan tanah kering, hanya kaum pria berdiri, yang wanita tetap duduk di tempat. Hanya para pria yang berdiri, angkat kedua tanganmu, berseru kepada Tuhan. Jiwaku haus Tuhan, bagaikan bencana yang kosong, bagaikan tanah yang kering. Memulihkan jiwa.
Mari kaum pria, angkat kedua tangan dan hatimu, katakan, Tuhan, alirkan aliran air surgawi, penuhi tanah hatiku ini, Tuhan. Sekarang mari kaum wanita juga boleh berdiri. Yang pria tetap berdiri. Mari para wanita berdiri. Bawa hatimu seperti bencana yang kosong. Biarlah hatimu dipenuhi dan dipuaskan dengan air surgawi. Haus akan Engkau, taruh kedua tangan kirimu di dada sebelah kiri. Angkat tangan kanan. Katakan di sini, Tuhan, di hatiku alirkan. Iya Tuhan, penuhi bencana hatiku, Tuhan. Di hatiku, hatiku bagaikan tanah yang kosong, bencana yang kosong, bencana yang kering. Alirkan, penuhi dengan kasih. Haleluya, bawa hatimu naik ke gunung Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, hampiri Tuhan, alami jamahannya, alami kasih-Nya tercurah di hatimu. Bawa hatimu, penuhi dengan aliran air surgawi. Hampiri Tuhan, naik ke gunung yang kudus. Nikmati kasih Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan, nikmati berkat kemurahan Tuhan. Di sini Tuhan, di hatiku, di jiwaku, dalam hatiku, di hidupku, di jiwaku, amin.
penuhi, puaskan jiwa kami oleh Roh-Mu. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan-Mu Yesus. Ya labalayas, labalayas. Kulabalayas, labalayas. Naik ke gunung Tuhan, hampiri dia, dia akan menghampirimu. Jamah dia, maka dia akan menjamahmu. Haleluya Yesus. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang Tuhan. Jadikan hidupku alat dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan. Jadikan hidupku, jadikan hidup, iya, berserulah. Jadikan hidupku alat dipenuhi urapan baru, kebesaran menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus terima kesembuhan, dalam nama Yesus terima pemulihan, dalam nama Yesus terima kelepasan dan pembebasan, dalam nama Yesus terima kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa apa yang kami minta dalam segala pergumulan kami sudah menerimanya bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ibu Gembala nanti akan memberikan beberapa pengumuman. Haleluya, tolong dibantu. Mungkin bisa Bapak Gembala, itu wifi-nya agak sedikit error. Puji Tuhan, kita bersyukur sudah terima berkat firman Tuhan. Saudara bersukacita, yang di rumah bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sambil persembahan dijalankan, nanti Mama Yovan akan menjalankan. Lalu Ibu Rona, kalau Ibu Rona tidak ada, di sini ada Ibu Dedi dan Rio sudah di sini. Pak Andreas Anggantin yang di atas, tolong. Saudaraku, kami persembahan dijalankan, saya mau lanjut saja. Puji Tuhan, sebentar sehabis ibadah kedua, Bapak Ibu Gembala akan ada pemakaman ya, jadi ke seorang hamba Tuhan yang pendeta Leo Wowor ya, di daerah Kota Bumi. Tuhan panggil pulang dan
ada Bapak Gembala sebagai Biro Kesejahteraan, ada berkat yang dari KSMD dan juga wilayah-wilayah yang akan disampaikan. Lalu saudaraku, Senin ada rapat MD, dan Selasa ada pelantikan biro-biro dan wilayah-wilayah. Jadi karena MD-nya baru, wilayah-wilayah dan biro ya, diantaranya anak hamba Tuhan, bendaharanya Elizabeth, dan juga kalau tidak salah Stefania masuk di pemuda atau remaja, saya kurang tahu. Saya di wanita masih. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kegiatan gereja, doa kan dipastori jam 11, jam 4 sore sama jam 6 sore. Jadi maksud saya tadi saya sampaikan itu Senin Selasa ini tetap ada Lisa yang sama Yanto yang di rumah ya. Karena saya Senin Selasa ada dari MD. Lalu saudaraku yang kasih Tuhan, Selasa doa di sini di gereja, hari Rabu tunas remaja maju lagi, hari Kamis komisi wanita, lalu hari Jumat bagi saudara-saudara yang punya anak remaja pemuda, seperti anaknya Vera kemarin sudah ikut remaja, lalu hari Sabtu ibadah komisi pria, mari maju lagi saudara yang kasih Tuhan ya. Rencananya Pak Tony akan gabung keluarga muda dan keluarga ibu bapak-bapak 50 tahun ke atas ya. Jadi nanti akan disatukan. Oh iya, Bapak Tony kemarin sampaikan yang pimpin pujian Saudara Chandra ya, Sabtu besok. Saudaraku, seperti tadi sudah disampaikan Bapak Gembala, kalau maju lagi kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu saudara. Sabtu minggu pertama itu diantaranya selain pengerja yang pimpin doa, mulai jam 6 sudah buka pintu. Di sini Vera juga salah satunya ada tugas untuk pimpin doa di jam berapa saudara bisa pimpin, jam 6, nanti jam 8, jam 10 dan sebagainya. Jangan tadi jadi tidak kita gabungin, kalau dulu kan pemuda terus nanti ibu-ibu doa gitu, tapi kali ini siapa yang bisa masuk di jam 6 masuk jam 6, siapa yang bisa masuk jam 4 sore masuk jam 4 sore, nanti jam 5-nya kita doa bersama. Amin saudara, puji Tuhan. Kita angkat pujian yang girang-girang, besarkan nama Tuhan. Oh ya, pujian persembahan ini akan diberikan buat sangu buat saudara Rizky yang mau pulang kampung, dan nanti minggu depan saudara Apri yang akan pulang kampung. Haleluya. Tapi Rizky akan kembali lagi saudara. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira.
kopi bagi saudara yang mau pulang mas jauh, dan ada kacang hijau, ada roti ya saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan berkati persembahan saudara, dan yang berulang tahun didoakan di sebelah kiri saya, di sebelah kanan maksud saya yang berulang tahun. Bagi saudara yang ada beban persoalan bisa didoakan di sebelah kiri saya. Itu saja, dan saudaraku kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Nanti Bapak Gembala berdoa buat Pak Yansen. Haleluya. Terpuji segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Berkat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah puji-pujian juga yang kami sudah naikkan kepadamu merupakan satu persembahan yang menyenangkan hati daripada Engkau. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan mungkin banyak sekali hal-hal yang membuat kami semua anak-anak Tuhan untuk sulit bangkit Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh setia di dalam Engkau. Kami boleh maju lagi di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang baru sehat Tuhan, habis operasi. Ibu Tuhan yang habis operasi Tuhan, Okta, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan pulihkan. Kami berdoa buat Ibu Ratna, kesehatan mereka sekeluarga Tuhan juga yang campur tangan. Anaknya yang harus keluar kota juga karena bekerja Tuhan, jaga lindungi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Memberkati juga Tuhan kami semua Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan kami mendengar di TV banyak sekali Tuhan yang sudah kena COVID. Tapi biarlah Tuhan Allah yang jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kalau kami Tuhan berdoa juga keluarga hamba Tuhan yang Tuhan panggil pulang, pendeta almarhum Lewor Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga dan jemaat yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar ada pemakaman, Tuhan berikan cuaca yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan memberkati pemimpin pujian, singers, musik kami yang ada Tuhan, tidak terkecuali pemuda-pemudi Tuhan, mereka yang merantau jauh dari keluarga Tuhan. Engkau jaga lindungi Tuhan bersama dengan mereka semua. Tuhan campur tangan juga kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga. Kami berdoa buat Vera Tuhan, di mana dia juga akan berangkat sekolah kita pada minggu pertama ini Tuhan. Engkau yang jauhkan dari segala yang tidak diinginkan, boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, berkati selama 9 bulan dalam kuliah di sana Tuhan. Engkau nyatakan kasih kemurahan daripada Engkau. Juga pengerja-pengerja yang ada Tuhan juga yang berkati. Kalau mereka akan pulang kampung, Tuhan jaga lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang menjadi usaha mata pencarian umat-umat-Mu, mereka yang berdagang, berusaha, bekerja apapun, Tuhan nyatakan kasih kemurahan-Mu. Kalau ada di antara umat-umat-Mu yang belum ada pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Demikian juga ibu-ibu rumah tangga, mereka boleh tetap setia di dalam Engkau Tuhan, melayani Engkau. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah melayani kami pada saat ini. Sebentar ibadah kedua dan sore ada tamu Tuhan juga yang berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami akan pulang Tuhan jaga lindungi kami. Kembali beraktivitas sepanjang minggu besok Tuhan lindungi, juga aktivitas gereja Tuhan campur tangan.
bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan juga yang berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kasih setiamu, rahmatmu tak pernah berkesudahan bagi kami selalu baru. Umat yang dikasihi Tuhan, saudara yang di rumah mengambil bagian online streaming dan kita yang tempat ini, tengadahkanlah wajahmu, angkatlah tanganmu. Dan terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita, kegirangan, kebahagiaan yang dicurahkan dan dilimpahkan di dalam Allah kita yang hidup, yang mengasihi kita, dan Ia selalu menyertai kita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Berdoa secara pribadi, teguhkanlah hatimu. Tuhan menginginkan kita menikmati hari-hari yang baik dan indah bersamanya. Oleh karena itu, jangan biarkan bejana hatimu kosong, penuhi dengan air surgawi. Haleluya. Amin. Akhirnya saudaraku yang terkasih, tetaplah setia beribadah dan tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah. Salam Pantekosta, salam kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya.